Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kilas Cerita. Apa kamu tahu kalau Mars pernah punya lautan yang dalamnya mencapai 1,5 km? Itu terjadi pada 4 miliar tahun lalu. Sekarang, planet itu kering, dingin, dan hampir tanpa adanya udara. Dalam video ini, kita bahas bagaimana Mars bisa terbentuk, kenapa ia kehilangan semua air dan juga atmosfernya, dan juga fakta terbaru tentang air cair di bawah permukaannya. Apakah kehidupan pernah ada atau mungkin masih ada di sana, hingga saat ini cuma kita tidak mengetahui hal itu. Semua riset berdasarkan data dari NASA, ESA, dan publikasi ilmiah terkini. Mari kita melihat Mars dari bagian luar terlebih dulu. Diameter planet ini sekitar 6.779 km, hampir setengahnya dari bumi. Satu hari di Mars disebut Sol, 24 jam 39 menit. Jika satu tahun di Mars, 687 hari bumi kita. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 228 juta kilometer, atau 1,52 kali lebih jauh dari bumi. Ini semua membuat Mars menerima hanya 43% energi dari matahari dibanding bumi. Salah satu alasan utama mengapa ia lebih dingin. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman, karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelajahannya ke Mars. Mars terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu dari piringan protoplanet di sekitar matahari. Masanya hanya 10,7% bumi kita, sehingga gravitasinya di sana hanya 38% saja dari bumi. Komposisi yang terdapat di sana berupa inti besi nikel, mantel silikat, dan kerak basal. Mars tidak mempunyai lempeng tektonik aktif seperti bumi, jadi permukaannya sangatlah tua. Beberapa daerah di sana berusia lebih dari 4 miliar tahun lamanya. Bagaimana kita bisa tahu usia permukaan Mars itu sendiri? Ilmuwan menggunakan metode crater counting. Semakin banyak kawah, semakin tua permukaannya. Daerah tertua, Noah Hystera, dengan kepadatan kawah hingga 200 kawah per juta kilometer persegi. Daerah termuda berada di Olympus Mons, dengan kepadatan kawah mencapai kurang dari 10 per juta kilometer persegi, yang artinya baru terbentuk sekitar 100 hingga 200 juta tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa meski Mars tidak punya lempeng tektonik, aktivitas vulkanik masih terjadi dalam skala kecil hingga relatif baru. Terdapat bukti seperti meteorit ALH 84001 dari Mars yang jatuh di Antartika pada tahun 1984. Usianya sekitar 4,1 miliar tahun. Pada periode Noahian, 4,1 hingga 3,7 miliar tahun lalu, Mars memiliki suhu rata-rata mencapai 0 derajat Celcius. Cukup hangat untuk air cair. Atmosfernya yang tebal, tekanan permukaan sekitar 1 hingga 2 bar. Bukti adanya air ditemukan di lembah-lembah besar seperti Nirgal Vallis dan Nane di Valles. Delta di kawah yang bernama Z0, tempat di mana Perseverance mendarat, menunjukkan adanya aliran air yang stabil. Aliran di Nirgal Vallis diperkirakan mencapai 1 hingga 10 meter per detik, setara sungai Amazon di musim hujan, dengan kedalamannya mencapai 5 hingga 15 meter dan lebar 100 hingga 500 meter. Mineral seperti hematit dan smektite juga membuktikan keberadaan air itu. Volume air di sana totalnya diperkirakan 20 hingga 40 juta kilometer kubik, cukup untuk menutupi seluruh Mars dengan lapisan air setebal 137 meter. Kehilangan atmosfer dimulai ketika medan magnet global Mars telah mati, sekitar 4,2 miliar tahun lalu. Penyebabnya, inti planet mendingin karena ukuran Mars yang cukup kecil. Tanpa medan magnet yang kuat, partikel angin matahari langsung menghantam atmosfer di sana. Data NASA Maven menunjukkan laju kehilangan atmosfer sekitar 100 gram per detik selama badai matahari. Gas utama yang hilang adalah CO2, O2, dan juga H2O. Tekanan yang turun drastis akan membuat titik didih air menjadi sangat rendah, sehingga air menguap atau membeku. Suhu rata-rata di Mars turun hingga ke minus 63 derajat Celcius. Proses ini selesai sekitar 3,5 miliar tahun lalu, Mars menjadi kering dan dingin hingga sekarang. Pertanyaan yang sering muncul, kalau atmosfer Mars hilang karena angin matahari, kenapa bumi tidak? Jawabannya,
Bumi punya medan magnet yang kuat, yang mengalihkan partikel angin matahari ke kutub, menciptakan aurora, bukan kerusakan atmosfer. Mars kehilangan medan magnetnya karena intinya membeku dan tidak pernah pulih. Ini bukan kesalahan desain, ini konsekuensi dari ukurannya. Saat ini tekanan atmosfer di Mars hanya 6,1 milibar, 0,6% dari bumi kita. Air yang cair tidak stabil di permukaannya. Suhu rata-rata mencapai minus 63 derajat Celcius, dengan rentang dari plus 20 derajat Celcius di siang hari di ekuator musim panas, hingga minus 143 derajat Celcius di kutub musim dingin. Radiasi di permukaan Mars 100 kali lebih tinggi daripada di bumi, karena tidak ada medan magnet dan atmosfernya yang tipis. Debu Mars sangat halus, berukuran 1 hingga 2 mikrometer, mengandung perklorid, zat yang beracun bagi manusia. Debu ini bersifat elektrostatis, jadi bisa menempel kuat di permukaan. Badai debu lokal sering terjadi, dan badai global terjadi setiap 3 hingga 4 tahun di Mars, cukup untuk menutupi seluruh planet selama lebih dari 1 bulan penuh. Mari kita bandingkan kondisi Mars dan Bumi dalam satu tabel sederhana. Gravitasi, Mars 3,72 meter per second, Bumi 9,81 meter per second. Tekanan atmosfer, Mars 6,1 milibar, Bumi 1013 milibar. Oksigen bebas, Mars 0,13%, Bumi 21%. Radiasi harian, Mars 0,67 milisievert, Bumi 0,007 milisievert. Suhu rata-rata, Mars minus 63 derajat Celcius, Bumi plus 15 derajat Celcius. Artinya, tanpa teknologi, manusia akan mati di Mars dalam 15 hingga 30 detik. Bukan karena dingin, melainkan karena ebulisme, cairan tubuh mendidih di tekanan yang rendah. Air di Mars saat ini ditemukan di kutub, SCO2 musiman dan SH2O permanen. Di bawah permukaannya, radar Marsis pada misi Mars Express di tahun 2018 mendeteksi adanya danau di bawah es kutub selatan. Lebarnya bisa mencapai 20 km dan kedalamannya lebih dari 1 km. Suhunya mencapai minus 68 derajat Celcius, tapi tetap cair karena tekanan dan juga kandungan garamnya. Pada tahun 2023, konfirmasi 3 danau tambahan ditemukan. Repeating slope linea adalah garis dakar telam di lereng yang curam, kemungkinan aliran air garam sesaat di musim panas. Potensi adanya kehidupan, syarat dasarnya adalah air, energi, unsur organik, semuanya ada. Perseverance menemukan molekul organik kompleks di batuan delta. Isotop karbon anomali juga ditemukan, bisa biologis, tapi masih diteliti lebih lanjut. Eksperimen Viking pada tahun 1976 memberi hasil yang terbilang ambigu, belum ada bukti definitif kehidupan yang nyata. Ini adalah suara saat Perseverance mendarat pada 18 Februari 2021, pukul 8.55 UTC. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Misi ini membawa 7 instrumen sains, Mastcam Z, kamera zoom 3 dimensi, Supercam, laser untuk analisis batuan dari jarak 7 meter, Sherlock, deteksi molekul organik dengan UV, Moxie, eksperimen membuat oksigen dari CO2, berhasil hasilkan 122 gram oksigen, cukup untuk 25 menit napas manusia. Semua data ini dikirim ke bumi via satelit relay, Mars Reconnaissance Orbiter, dan MAVEN. Misi sukses termasuk Viking 1 dan juga 2 pada tahun 1976, pertama kalinya mendarat dan mencari kehidupan. Curiosity sejak 2012 mengkonfirmasi lingkungan yang layak hidup di masa lalu. Perseverance sejak 2021 mengumpulkan sampel untuk dikirim ke bumi, target pada tahun 2033. 60% misi Mars gagal, terutama saat pendaratan. Rencana manusia ke Mars, NASA Artemis menuju Gateway, lalu ke Mars sekitar 2040-an. SpaceX Starship sedang dikembangkan untuk transportasi massal. Tantangan utama yang dihadapi, radiasi, debu beracun, dan juga efek gravitasi yang rendah pada tulang dan otot. Mari kita ringkas sejarah Mars dalam 60 detik. Pada 4,6 miliar tahun lalu, Mars mulai terbentuk. 4,2 miliar tahun lalu, medan magnet mati. 4,1 hingga 3,7 miliar tahun, zaman air, sungai, danau, dan hujan. 3,5 miliar tahun, atmosfer hampir hilang. 2021, Perseverance mendarat dan mengumpulkan sampel yang dibutuhkan. 2033, targetnya, sampel tiba di bumi. 2040-an, targetnya, manusia pertama tiba. Ini bukan akhir dari Mars, ini baru awal dari permulaan. Mars bukanlah sebuah planet yang mati, ia planet yang berubah, yang dulunya basah dan hangat, sekarang berubah menjadi tempat yang kering dan dingin.
Tapi di bawah esnya, mungkin masih ada air di sana dan juga reaksi kimia yang mirip kehidupan. Kita masih belum mengetahui jawabannya sekarang ini. Tapi cepat atau lambat, dalam 10 tahun ke depan, sampel batuan dari Mars akan tiba di bumi kita. Di sanalah jawaban sesungguhnya akan dimulai. Terima kasih sudah menemani Kilas Cerita. Sampai jumpa di video angkasa lainnya.